Ya, warga tampaknya memang masih cukup terkejut dengan adanya gempa 7,6 skala Richter yang melanda Padang Pariaman. Namun karena memang hari ini listrik baru menyala dan juga otomatis karena listrik menyala, otomatis air dari PDAM juga kembali mengalir, maka otomatis hari ini adalah hari pertama di mana aktivitas warga pasca gempa kembali berjalan. Ada beberapa kedai nasi yang memang sudah dibuka dan beberapa toko juga sudah mulai beroperasi seperti biasanya. Dan lalu lintas juga sudah mulai lancar seperti biasa. Namun memang ada sedikit kepanikan sehingga terjadi antrean yang cukup panjang di depot-depot pengisian bahan bakar minyak. Tommy, maaf maksud kami Timi. Ya, Timi dan juga Tasya, kebanyakan korban yang ada di sini memang selamat, namun kebanyakan rumah saja yang hancur, terutama di Dusun Pau Kurai Taji ini. Namun untuk evakuasi dilanjutkan di daerah-daerah yang masih terisolir, seperti diantaranya daerah Tandike, Malala, dan juga Gunung Tigo. Namun untuk bantuan ternyata belum masuk juga sampai hari ini ke Dusun Pau Kurai Taji ini yang merupakan jalan utama menuju ke arah Padang. Timi. Ya. Ya, Timi, sekitar pukul 8 pagi tadi Wakil Presiden Yusuf Kala tiba di Padang Pariaman dan kemudian melanjutkan kunjungannya ke kantor Wali Kota Pariaman yang memang merupakan pusat dari semua bantuan medis, semua posko pengungsian berada di sana. Namun kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala melanjutkan kunjungannya tepatnya di Dusun Pau Kurai Taji, dan di sini Yusuf Kala ditemani sang istri Mufidah Yusuf Kala melihat bagaimana kondisi rumah-rumah warga yang hancur akibat gempa 7,6 skala Richter. Dan ini adalah kunjungan Yusuf Kala meninjau lokasi bangunan sekolah dasar Kurai Taji yang porak-poranda, bahkan sebagian besar dindingnya pun hilang. Akibatnya, para siswa juga tidak bisa menggunakan gedung ini karena kondisinya yang hancur berantakan. Kedatangan Yusuf Kala ini juga ditemani oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto dan juga Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala kembali melanjutkan kunjungannya menuju daerah atau Dusun Pau Kurai Taji untuk melihat bagaimana kondisi rumah-rumah warga. Dan kedatangan Yusuf Kala ini otomatis menarik perhatian warga sekitar. Dalam kunjungannya pagi tadi di kantor Wali Kota Pariaman, Yusuf Kala menyatakan bahwa proses evakuasi masih akan terus dilakukan selama 7 hari ke depan pasca gempa. Namun jika setelah 7 hari pasca gempa tersebut tidak ditemukan ada korban lagi, maka semua korban akan dikuburkan secara massal. Demikian Tasya dan juga Timi. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri, juga baik dari pribadi maupun instansi yang masuk ke posko terpadu bantuan penanggulangan bencana alam Padang di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan posko ini didirikan oleh BNPB atau Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Basarnas, Badan SAR Nasional, bekerjasama dengan pemerintah. Dan hingga siang hari ini juga bantuan telah dikirimkan hingga 4 penerbangan dengan menggunakan pesawat Hercules sejak pukul 4 dini hari tadi dengan
dengan membawa bantuan hingga 103 ton dan juga penumpang sekitar 780 orang yang terdiri dari dokter, sukarelawan, tim penyelamat dan juga wartawan. Memang bantuan ini terus dikirimkan sejak 2 hari yang lalu dan mencapai 6 penerbangan setiap harinya, juga termasuk para sukarelawan dan juga dokter. Bantuan antara lain datang dari Departemen Kesehatan, Mabes TNI, Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, hingga bantuan dan sukarelawan dari luar negeri antara lain dari Amerika, Australia, dan Korea. Jenis bantuan yang dikirimkan ini sendiri antara lain terdiri dari sembako, air minum, obat-obatan, pakaian, tenda, genset, selimut, dan matras untuk tidur. Ya, Timothy, Tasya. Ya, rencananya memang akan ada lagi pengiriman bantuan hingga sore hari ini mencapai 2 penerbangan lagi dan memang memaksimalkan hingga 6 penerbangan setiap harinya. Namun masih menunggu bantuan yang masih terus berdatangan ke posko karena memaksimalkan kemampuan dan muatan dari pesawat. Dan berikut pernyataan dari Koordinator Lapangan BNPB Yolak Dalimunte. Kita selama hari ketiga ini di sini tanggal 1 kita 6 sorti, kemarin juga 6 sorti, mungkin ini direncanakan juga nanti 6 sorti penerbangan setiap hari. Kita masih ada sisa barang di sini sekitar 58 ton, tapi sudah diangkat tadi 30 ton. Dari BNPB ada berupa genset, ada 20, tenda berapa ratus tadi, baik tenda keluarga maupun tenda gulung dan tenda peloton. Sudah kita usahakan maksimal. Iya, Timothy, Tasya. Selain melaporkan langsung dari depan Hotel Ambacang, tim Metro TV juga melakukan pantauan udara. Dan hari ini pantauan udara dilakukan di atas kawasan Pecinan di Kota Padang. Dari gambar udara ini dapat Anda saksikan bahwa sejumlah bangunan seperti ruko, toko maupun rumah warga hancur akibat gempa berkekuatan 7,6 skala Richter yang terjadi pada 30 September lalu. Dan hingga kini bangunan ini masih belum mendapat penanganan lebih lanjut baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Ada sekitar ratusan rumah yang tersebar di kawasan Pecinan ini. Dan saat ini para korban yang tinggal di kawasan Pecinan ini terpaksa mengungsi ke daerah lain yang lebih aman. Kiri jauh, terus. Kemudian hari ini juga tim dari Media Group telah mengirimkan bantuan ke 2 rumah sakit yang ada di Padang, yakni Rumah Sakit Umum M. Jamil dan juga Rumah Sakit Tentara. Bantuan yang disalurkan ke Rumah Sakit M. Jamil berupa mie instan sebanyak 150 kardus, kemudian ada juga susu kotak sebanyak 50 kardus, biskuit 40 kardus, air mineral 100 kardus, dan bantuan ini diserahkan langsung pimpinan Media Group Ali Sadikin kepada Direktur Utama Rumah Sakit M. Jamil. Sementara di Rumah Sakit Tentara, bantuan diserahkan ke lebih dari 200 korban yang dirawat di sana. Demikian laporan langsung dari depan Hotel Ambacang Padang. Kembali kepada Anda di studio Tasya dan juga Timothy. Jenazah yang berada di bagian tengah Hotel Ambacang. Sudah sekitar 1 jam yang lalu, tim evakuasi berusaha mengambil jenazah ini. Jenazah ini terjepit di antara reruntuhan bangunan dan memang menurut salah satu tim evakuasi, tempat di mana jenazah ini terjepit memang sangat sulit karena selain tertimbun, jenazah ini juga tadinya berada di lantai 5, kemudian karena lantai 5 dan lantai 6 dari Hotel Ambacang ini runtuh ke bawah, sehingga jenazah ini terjepit dan menyebabkan kesulitan yang dialami oleh tim evakuasi gabungan. Dan yang seperti Anda lihat pemirsa di depan Anda saat ini tim evakuasi masih berusaha mengambil dengan eskavator dan tampak puluhan wartawan dari dalam negeri dan juga mancanegara masih meliput dan melaporkan proses evakuasi yang berlangsung di Hotel Ambacang ini. Hari ini belum ada jenazah yang berhasil terevakuasi, kalau kemarin
tim evakuasi sudah berhasil mengevakuasi sekitar 2 jenazah dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, dan hari ini juga penambahan bantuan alat berat telah tiba dari Pemkab Kuantan Sengingi, Riau. Bantuan ini berupa 3 eskavator yang dipusatkan di Hotel Ambacang dan diserahkan pagi tadi. Eskavator telah dioperasikan dan saat ini juga telah dipergunakan untuk mengevakuasi jenazah yang masih ada di Hotel Ambacang.